pers nanti wartawan. Selesai ini akan ada pengumuman rilis dari Leonardo. Namun tadi kami selalu meminta untuk bagaimana kemudian fakta-faktanya itu lebih jelas, lebih tegasnya nanti disampaikan oleh keluarga kami. Tadi sudah disampaikan. Nah, beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa pertama, dari keluarga itu datang ke Leonardo itu di tanggal 8 kalau tidak salah, dan kemudian di tanggal 9 Desember itu dibuatkan surat kuasa. Itu merupakan legal standing daripada Leonardo untuk bisa bersama-sama atau bisa menampingi keluarga korban Ibu sendiri. Jadi di tanggal 9 itu setelahnya beberapa hari kemudian kami melakukan pengumpulan data baik dari beberapa rumah sakit yaitu Siloam dan Prof. Nando. Nah, di tanggal setelah pembuatan kuasa, pengumpulan dokumen dan data-data terkait, di tanggal 13 atau 4 hari kemudian kami menyurati pihak rumah sakit umum BPJS Pemohon yang tujuannya adalah untuk meminta hasil rekam medis, karena memang dari hasil data yang kami dapat itu hanya rumah sakit umum BPJS Pemohon yang tidak pernah ada dokumen yang diberikan kepada pasien, padahal itu secara aturan perundang-undangan itu merupakan rekam medis, merupakan hak daripada semua pasien, itu wajib untuk diberikan. Oleh karenanya kami langsung menyurati rumah sakit BPJS Pemohon pada tanggal 13 dan pada tanggal pada tanggal 16 atau 3 hari kemudian itu dari pihak rumah sakit pemohon membalas surat kami terkait dengan permintaan rekam medis yang sesuai dengan isi dari surat kami. Apa isinya? Dari rumah sakit BPJS Pemohon menyampaikan bahwa surat yang kami ajukan kepada pihak rumah sakit tidak dapat diberikan oleh pihak rumah sakit tanpa menguraikan secara jelas rinci kenapa permintaan kami tidak dapat diberikan. Padahal secara aturan undang-undang itu jelas. Semua hasil rekam medis itu adalah milik pasien yang wajib diberikan kepada pasien. Nah, oleh karenanya di dalam rilis kami juga menyampaikan bahwa peristiwa uraian apa yang sudah disampaikan tadi oleh keluarga korban dan bukti-bukti surat ini dari Melayang juga ada hasil pemeriksaan Melayang dan juga dari Siloam ada beberapa surat dari Siloam, semuanya itu sudah ada, sehingga kami Leonardo menyimpulkan bahwa terdapat fakta tentang penyebab infeksi yang kemudian menyebar ke organ tubuh vital almarhum, yaitu bagian seperti hati, ginjal, paru-paru dan otak. Dan akibat operasi tersebut yang dilakukan yaitu adalah tindakan medis yang dilakukan oleh rumah sakit umum BPJS Pemohon. Nah, LBH Manado sendiri itu yang seperti saya sudah sampaikan tadi telah menyurati dan kemudian tidak dibalas, padahal itu secara aturan jelas. Menurut kami itu merupakan fakta. Justru lebih memperjelas bahwa rumah sakit umum BPJS sengaja menutupi kesalahannya dan tidak mau untuk bertanggung jawab. Kami berharap bahwa kasus ini tentunya perlu menjadi perhatian daripada semua pihak yang berwenang, karena ini menyangkut nyawa yang hilang akibat sikap atau perbuatan profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian dalam hal tindakan atau perbuatan pihak rumah sakit BPJS Pemohon. Nah, perbuatan pihak dari rumah sakit Pemohon BPJS patut untuk diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam aturan, misalnya dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar bahwa setiap orang itu berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 361 KUHP menyatakan bahwa dilakukannya dalam suatu pekerjaan atau jabatan, sanksi dapat berupa pencabutan hak terhadap pekerjaannya. Sanksi tindak pidana malpraktik merupakan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, di mana pelanggaran hukum administrasi sanksinya pidana berupa penjara dan kurungan denda. Oleh karenanya, LBH Manado pada kesempatan ini mau menyatakan bahwa pertama, kami mau untuk mendesak kepada Ikatan Dokter Indonesia Perwakilan Sulut untuk segera melakukan investigasi dan memproses etik oknum atau pihak rumah sakit Gemim BPJS Pemohon yang terbukti melakukan perbuatan medis malpraktik. Kedua, meminta pengurus
meminta pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia untuk dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kasus yang terjadi yang menimpa korban almarhumah Agita oleh pihak Rumah Sakit Bening BPJS dan pemohon. Yang ketiga, mendesak Kapolres Sulawesi Utara untuk mengawasi dan memantau setiap laporan polisi yang telah atau akan diadukan oleh keluarga korban dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku. Dan yang terakhir, kami mau mendesak kepada Komnas HAM Republik Indonesia dan Komnas Perempuan Republik Indonesia untuk dapat melakukan penyelidikan dan pemantauan sesuai dengan kewenangan masing-masing guna memastikan proses hukum yang berjalan. Itu yang kami sampaikan dari LBH.